Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang
dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bawa sembah kami, pujian kami kepada Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
jemaat nyatakan, hanya Engkau. Yes God. Tidak ada Allah lain yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus. Sebab Engkau yang memberikan hidup bagi kami. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
mujizat-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Karena Engkau berkata Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan diberkatilah orang yang datang di dalam nama-Nya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa yang saudara disertai sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara, kasih tos kiri kanan, katakan yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup kita ada di tangannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kuat buat Allah kita. Sekuat engkau menerima berkat-berkatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Hey, come on. Katakan hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang mampu menghiburkan. Katakan akan mimpiku selalu cukuplah kasih. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Yuk tepuk tangan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Engkau melihat hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Oh God. Yes, ku mau tetap senantiasa. Sama-sama katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan haleluya. Come on church. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja. Katakan pujian kami takkan terhentikan. Amin. Dengan iman katakan akan ku pikul. Yes Lord, ku bertahan karena Roh Kudus bersama kami. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Biarlah kita memikul salib kita, sebab ku yang dipasang itu ringan. Katakan, akan ku mikul salibku, cukuplah kasih. Katakan, ku bertahan. Ada Roh Kudus di dalam saudara. Jangan pernah takut, seberat apapun yang kau alami. Akan, come on. Dia penolong yang setia, diutus Bapa buat kita. Ku bertahan. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini nyatakan dengan imanmu, yang terbaik, yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya apa yang kita katakan itu yang kita percaya. Katakan
kiri kanan. Percaya engkau menerimanya. Amin. Haleluya. Yuk kita tinggalkan Tuhan terus ya. Bersorak bagi Tuhan. Tepuk tangan lagi yuk. Come on. Hey, yeah, yeah. Ada anak-anak muda di sini, mana suaranya anak muda? Mantap, come on. Hey, yeah, yeah. Ku tinggikan engkau Tuhan yang hebat, sebab engkau batu karang yang teguh. Come on. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Terima kasih Tuhan yang menang kalahkan maut. Hanya Yesus melakukan itu semua. Amin. Yuk sama-sama yuk angkat tangan, katakan haleluya. 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 Tuhan mulia. Muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Anak muda yang bisa lompat-lompat dulu. Bersorak. Yesus kaulah Tuhan. Juru selamat. Oh ya. Bersorak. Surga. Yesus kau Tuhan. Amin. Juru selamat dunia. Sorakan ye ye ye. Haleluya. Yuk ekspresikan pujianmu sama Tuhan. Katakan kau Yesus batu penjuru. Darimu keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Yes Lord. Sukacita surga mengalir atas setiap hati pada hari ini. Amin. Yuk sehati sama-sama lambaikan tangan. Come on. Haleluya. Haleluya. Engkau nyanyikan haleluya. Jesus you are worthy. Jesus you are so great. And we will praise your name. Oh God. Bersorak. Nyatakan. Apa? Bersorak. Bersorak. Masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Siapa Juru selamat dunia saudara? Siapa Juru selamat dunia? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan agung dan perkasa menggadang. Siapa namanya? Nama yang terindah, nama yang berkuasa, tempat berlindung. Hebat ya, nama Tuhan kita. Dia perlindungan kita, tubuh pertahanan kita. Yang mau agungkan Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan agung dan perkasa, menggadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Saudara katakan, come on. Bersorak, ya
Kami kagum caramu mengasihi kami. Kami kagum caramu memberkati setiap kami. Kami kagum caramu mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia. Kami mau terus mengiring Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terpujilah Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kembali dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Hanya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Tidak ada pribadi yang dapat menanggung semua buat kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Bukan memujimu Tuhan, bukan menyembahmu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu seumur hidupku. Bukan memuji, bukan memujimu Tuhan, bukan menyembahmu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu seumur hidupku memujimu. Terima kasih Tuhan memulihkan kami dan berkati kami. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Sungguh hanya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati. Boleh sekali lagi jemaat saja katakan Engkau Tuhan yang sanggup. Katakan saudara. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau tahu keadaan setiap kami Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami dan menyerahkan segala hidup kami dalam tangan-Mu. Katakan saudara, ku kan memujimu, ku kan memujimu Tuhan. Menyembah, ku kan menyembahmu. Ku angkat tangan kepadamu seumur hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, ku kan memuji, ku kan Tuhan Yesus. Banyaklah yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Ini janji kami sama Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan.
bersyukur mikir Tuhan seperti-Mu. Dan kami bersyukur jika hari ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan baik sepenuhnya karena anugerah-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Belajar isi hati-Mu, alami kuasa-Mu. Maka itu Roh Kudus kami minta biarlah Engkau yang hadir. Kau yang jamah hati setiap dari kami agar setiap benih firman yang taburkan hari ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena kami adalah anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan sebelum duduk, boleh nggak kita tos kiri kanan, kita bilang, aku bersyukur kamu wangi hari ini. Ya, tos kiri kanan, aku bersyukur kamu wangi hari ini ya. Kalau sudah, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Shalom semuanya. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi, shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa bergabung dan keluarga besar dari GBI Puri House of Blessing. Saya lihat semua udah datang dalam keadaan ganteng, cantik. Coba lihat kiri kanan, muka-muka ganteng dan cantik kiri kanannya. Wah, amin, ganteng cantik semuanya ya. Saya mau ucapkan thank you untuk Pastor Samuel, Pastor Dio, beserta segenap leadership yang udah kasih kepercayaan untuk berbagi hari ini. Dan karena hari ini mungkin hari pertama saya datang ke ibadah umum dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada baiknya kita perkenalan sebentar. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan. Gak kenal maka kenalan. Jadi salam kenal, nama saya Revi. Saya dari GBI Gilgal Jakarta di bawah leadership dari Pastor Juan Mogi. Dan saya dari area teaching atau pengajaran. Saya juga suka nulis buku dan juga aktif di media sosial. Ada yang pernah lihat saya di medsos mungkin? Pernah lihat? Bukan yang joget-joget ya Bu, bukan ya. Saya nyampein firman, karena saya ngerasain firman mengubah saya. Dan saya percaya firman yang sama pasti memberkati kita hari ini, amin. Dan setahu saya ibadah yang kedua ini tuh yang paling semangat dari semuanya, benar gak sih? Wah, coba ya kita tes semangatnya, kita respon yang kencang. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wah, paling semangat ya. Oke, hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul Kasih yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba semua katakan Roh Kudus. Saya memulai dengan sebuah ayat dasar pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 dikatakan pada hari Pentakosta para orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu tiba-tiba mereka mendengar sebuah bunyi angin kencang yang memenuhi ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba ada lidah-lidah yang seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada masing-masing dari mereka. Sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa dengan bahasa lain. Nah, jadi ini adalah penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah ngomong ke murid-muridnya, nanti lebih baik saya pergi. Karena kalau aku pergi, Roh Kudus akan diberikan kepada kamu. Bahkan pada Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus bilang, aku akan berdoa kepada Bapa supaya ia mengutus Roh Kudus dan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini adalah janji Tuhan bukan cuma untuk murid-murid zaman dulu, melainkan untuk setiap dari kita hari ini. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita sehingga kita punya kekuatan, punya damai, bisa mencapai hidup maksimal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus mengerti, Roh Kudus ini bukan sekedar kuasa, melainkan pribadi. Coba semua katakan pribadi. Kalau kita pandang Roh Kudus cuma sebagai kuasa, kita akan berusaha memanfaatkannya. Tapi kalau cara pandangnya benar, Roh Kudus adalah pribadi, kita akan berusaha untuk mengenalnya. Makanya 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya persekutuan itu sama benda mati atau sama pribadi? Pribadi dong. Pernah gak Bapak Ibu di rumah lihat kursi kayak, kursi kita persekutuan yuk, aku pengen curhat nih, kamu dengerin ya. Nanti kamu juga ceritain ya pendapat kamu. Pernah gak kayak gitu sama kursi? Wah, kalau ada kita bawa ke Grogol, rumah sakit jiwa ya kan. Anggapannya kita cuma bisa persekutuan bukan sama benda mati tapi sama pribadi. Jadi kalau di sini dibilang kita bisa punya persekutuan dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah pribadi yang bisa kita kenal, bahkan kenal dengan intim. Nah, sama seperti hubungan dengan manusia, kalau misalnya pengen hubungannya semakin erat, kita perlu yang namanya ngobrol. Coba semua katakan ngobrol.
Harus ngobrol sama Roh Kudus, baru hubungan bisa meningkat. Saya kasih sedikit perumpamaan dulu ya. Saya tuh punya seorang pasangan namanya Stefani. Coba semua bilang cie. Dulu waktu TK kita belum saling kenal, gak pernah ketemu ya, jadi belum temenan. Tapi waktu SMP, pas SMP kita ini satu gedung, satu sekolah, makanya mulai tuh SMS, mulai ketemu, ngobrol dikit-dikit. Dari gak kenal jadi mulai jadi temen. Nah beberapa tahun kemudian suatu hari gembala saya Pastor Juan pelayanan ke Belanda. Bapaknya temenin, bapaknya Stefani. Nah kebetulan Pastor Juan bawa saya buat pelayanan sana, bapaknya bawa si Stefani. Akhirnya kita ketemu di situ selama seminggu, karena ketemu pelayanan bareng yang ngobrol makin banyak. Akhirnya jadi best friend karena udah semakin kenal. Lama-lama lihat boleh juga nih cewek. PDKT gitu kan. Mulai chattingan lebih banyak, mulai ngopi bareng, makan bareng. Akhirnya suatu hari, Stefani mau gak jadi pacar aku? Nah, dia respon apa? Puasa dulu 2 bulan gitu katanya. Ya udah puasa dulu 2 bulan. Habis puasa 2 bulan baru mau katanya. Pacaran kita. Nah habis pacaran suatu hari akhirnya saya berlutut kasih cincin. Will you marry me? Mau. Tunangan dan selanjutnya. Tapi intinya apa sih? Intinya keintiman itu bisa mengalami peningkatan. Begitu pula hubungan kita sama Roh Kudus. 2 orang bisa aja ke gereja yang sama. Tapi keintiman sama Roh Kudusnya bisa sangat berbeda. Tergantung seberapa kita mau ngobrol, mau spend time sama Roh Kudus tersebut. Nah makanya penting sekali untuk punya kerendahan hati ketika ke gereja, doa, baca firman. Itu yang menentukan keintiman kita sama Roh Kudus. Saya kasih perumpamaan gini. Misal ya, banyak orang tuh datang ke gereja, doa, baca firman kayak batu. Mereka tuh keras kepala, merasa gue udah pinter. Gue gak butuh-butuh amat Roh Kudus. Gue udah oke-oke aja. Makanya meskipun dia ibadah, dia doa, dia baca firman. Ini cuma netes-netes dikit nih. Kasih Tuhan, berkat yang mengalir dari hidupnya cuma tetesan dikit. Nah tapi kita bedakan kalau orang tuh perumpamannya kayak tisu ini. Dia datang tapi dengan kerendahan hati. Dia datang ke gereja, doa, baca firman. Dia bilang, Roh Kudus, aku tuh gak bisa apa-apa loh tanpa kamu. I need you Holy Spirit. Makanya setelah dia ibadah, dia doa, baca firman. Itu ada kasih yang banyak mengalir. Yang namanya berkat dari hidupnya mengalir. Buat keluarga, teman-temannya, hidupnya beda. Nah kalau Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu tuh datang biasa dengan kerendahan hati atau dengan sombong? Ayo, coba lihat kiri kanan, muka-muka sombong atau rendah hati kiri kanannya? Rendah hati di sini ya. Nah makanya kita dengar firman hari ini dengan kerendahan hati. Maka kita akan lihat bagaimana Roh Kudus bisa berbicara banyak buat kita hari ini. Amin. Dan kita mau lihat seperti kisah para Rasul 2. Ketika murid-murid alami Roh Kudus, hidup mereka berubah. Kita mau lihat Roh Kudus bisa ubah area apa aja di dalam hidup kita juga hari ini. Kita mulai dengan poin yang pertama. Semuanya siap? Yang pertama, Roh Kudus itu bisa membuat persatuan hati. Coba semua katakan kesatuan. Pada kisah para Rasul 2 ayat 42 dikatakan para murid-murid mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka memecahkan roti dan juga mendoakan satu sama lain. Nah kalau misalnya ada Roh Kudus kita akan lihat keluarga kita lebih bersatu. Tim kita lebih bersatu. Gereja kita akan semakin bersatu. Saya kasih sedikit contoh ya. Bapak Ibu Saudara sama pasangan, sama suami atau istri gitu suka ribut gak? Gak mau ngaku ya. Enggak ya, jarang, oke. Tapi kita kan manusia kadang-kadang ada ya ributnya ya kan. Kadang-kadang slack, beda pendapat. Nah biasa kalau misalnya beda pendapat atau ribut, biasa ngapain? Ngambek seminggu pak gitu ya. Nah coba deh mulai biasain doa, minta pertolongan Roh Kudus. Saya alami berkali-kali dalam hidup saya ketika ribut sama pasangan. Yaudah saya ajak doa yuk gitu. Ya meskipun kadang gak selembut itu, kadang udah buruan doa mungkin gitu ya. Tapi doa, ketika doa itu Roh Kudus tuh bisa menyentuh hati loh. Abis kelar doa saya bisa bilang, sayang sorry ya tadi aku ada salah. Dia juga bisa tiba-tiba, sayang sorry ya aku juga tadi ada salahnya. Berbaikan deh. Coba deh Bapak Ibu Saudara lakukan hal yang sama. Ketika kita ada ribut sama seorang, coba deh ajak doa bareng.
Atau mulai dengan doa pribadi. Di situ Roh Kudus bisa memberikan persatuan sehingga ada yang namanya pemulihan dalam hubungan kita. Makanya kan pada Matius Tuhan Yesus kan bilang, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Mungkin Yesus gak hadir secara fisik, tapi Roh Kristus, Roh Kudus itu yang hadir, bisa memberikan damai buat keluarga kita. Amin. Contoh satu lagi, waktu itu saya pernah punya teman saya ngajakin bisnis bareng. Akhirnya dia udah jelasin bisnisnya, dan dia tuh teman saya, dia juga pengusaha, jadi saya percaya. Saya kasih sejumlah uang saya yang cukup besar buat dia kelola. Tapi setelah beberapa waktu kok bisnisnya gak dijalan-jalanin, saya bingung. Suatu hari akhirnya ketahuan dia ini terikat dengan yang namanya judi. Karena judi uangnya hilang banyak, makanya dia gali dan tutup lubang, dia nipu beberapa orang termasuk dia ambil uang saya untuk menutupi kehilangan-kehilangannya tersebut. Saya kecewa gak pas tahu? Kecewa. Tapi di tengah itu semua, saya merasa Roh Kudus ngomong di hati saya, kamu jangan benci sama dia, tapi kamu ampuni. Akhirnya ya udah, tiap kali ketemu sama dia, saya traktir kopi, traktir makan, saya nggak pernah maki dia, melainkan saya doain dia. Hingga akhirnya ya puji Tuhan, suatu hari dia datang ke saya, dia bilang gini, Ref, semua orang yang saya pinjam uangnya maki-maki saya. Kamu satu-satunya yang tidak maki-maki saya, justru malah doain saya. Terus dia bilang, gue bakal mulai nyicil ya untuk lunasi hutang-hutangnya. Akhirnya dia lunasin dikit-dikit. Setelah beberapa tahun, puji Tuhan, akhirnya dilunasin juga. Nah, 1 tahun kemudian, suatu hari saya merasa Roh Kudus ingetin saya akan dia. Jadi saya chat dia, bro apa kabar? Tiba-tiba dia ngajakin makan siang yuk. Ayo, saya bilang. Akhirnya makan bareng. Pas makan bareng dia bilang kayak gini, bro, beberapa hari lalu, itu muncul di hati saya pengen punya komunitas rohani. Tiba-tiba teringat sama kamu. Tapi saya pikir aneh banget, udah lama gak pernah chattingan sama kamu, tiba-tiba chat aneh. Makanya saya gak lakukan. Kebesokan paginya, saya lihat kamu Instagram live. Saya biasa gak pernah ikut. Tapi saya penasaran, saya ikut. Pas ikut, kamu lagi bahas komunitas rohani. Saya merasa, kok bisa pas banget ya? Muncul lagi di hati saya, hubungi Revi. Tapi saya pikir aneh gak usah. Akhirnya pas siangnya saya atau Revi yang chat dia duluan. Pas saya chat dia merasa kok bisa pas banget ya Revi malah chat saya duluan. Akhirnya dia ajak ketemu. Dia bilang kok kayaknya Roh Kudus tuh suruh saya ikut komunitas kamu ya. Boleh gak saya ikut? Saya bilang boleh. Akhirnya sejak itu sampai hari ini dia ikut komunitas saya muridkan dia. Bahkan tahun depan rencananya dia akan jadi sebuah ketua sel group juga. Hidupnya bahkan hari ini, yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan hari ini dia adalah salah satu teman saya yang paling murah hati dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, pemulihan bisa terjadi dalam hubungan ketika kita mau ikutin tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus bisa ubah hati kita, Roh Kudus bisa ubah hati dia. Maka itu mulai hari ini kalau ada ribut-ribut sama seorang, mulai berdoa deh. Dan kamu lihat Roh Kudus bisa mengadakan persatuan dalam keluargamu, gerejamu, dan juga tim kerjamu. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan semuanya. Tepuk pundak teman sebelah kanan yang bro, kalau gua ada salah, ampuni ya dalam Roh Kudus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Roh Kudus itu memberikan keberanian dalam mengikuti panggilan Tuhan. Coba semua katakan keberanian. Waktu itu murid Yesus ada yang namanya Petrus. Petrus waktu itu masih penakut. Ketika Tuhan Yesus lagi ditangkap mau disalibkan, orang-orang tuh pada nanya, kamu tuh bukannya muridnya Yesus ya? Petrus bukannya bilang iya, tapi dia bilang, hah? Siapa tuh Yesus? Gak kenal. Dia nyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia penakut dulu. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, datang ke Petrus, dan Tuhan Yesus naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Tiba-tiba Petrus ini berubah. Yang tadinya penakut jadi penuh keberanian. Dia berkhotbah kepada 3.000 orang. Mereka semua bertobat karena Petrus. Bahkan Petrus terus maju dalam pelayanan. Ketika dia ditangkap dan disalibkan, dia bilang, salibkan saya terbalik aja. Karena saya gak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Yesus. Dia jadi penuh keberanian. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai dia.
Nah sama halnya dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan kan kasih arahan, kasih misi kepada kita. Kadang-kadang kan susah, ya gak sih? Kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang gak masuk logika. Makanya kita butuh keberanian dari Roh Kudus. Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh ditampilkan gambarnya? Bapak Ibu Saudara pernah nonton kartun ini gak? Courage the Cowardly Dog. Pernah nonton gak? Gak ada yang pernah nonton ya? Oh nontonnya drakor nih pasti ya kan? Nah jadi Courage ini nama anjing yang warnanya pink atau ungu ini ya. Courage itu namanya. Dan si Courage ini dia tinggal sama si opa oma ini. Dan entah kenapa tuh monster, hantu suka muncul. Nah setiap kali monster muncul, Courage ini ketakutan. Dia teriak, dia lari, dia ngumpet. Tapi ketika dia lihat si opa dan oma ini mau diculik, mau dimakan sama monsternya. Walaupun dia takut, akhirnya Courage memberanikan diri. Dia pergi ke opa oma ini. Dia bawa mereka, dia gotong sambil teriak-teriak. Dia lari menyelamatkan mereka. Nah menurut aku ini kartun bagus banget konsepnya. Inilah courage, inilah keberanian. Keberanian bukan berarti nggak ada rasa takut sama sekali. Melainkan keberanian artinya adalah walau ada rasa takut, kita tetap melangkah karena kita tahu ada tujuan yang besar. Nah sama halnya dengan hidup kita. Saya mau kasih sedikit cerita pengalaman saya. Boleh saya cerita Bapak Ibu? Boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya tetap cerita kok. Jadi waktu itu saya ini sebenarnya perjalanan pelayanan tuh pernah full time di gereja. Terus saya jadi part time. Saya khotbah lebih banyak ke gereja-gereja lain. Dan juga saya bikin PT sendiri, bisnis, motivator ke perusahaan-perusahaan. Miss Indonesia, Indonesian Idol, Brighton dan lain-lain. Nah tapi tahun lalu saya baru balik full time lagi di gereja lokal saya Gilgal. Kejadiannya kayak gini. Waktu itu saya merasa udah nyaman. Secara keuangan oke, fleksibilitas oke. Saya enjoy my life. Gembala saya, Pastor Juan kadang-kadang tuh suka nanya, kamu gak mau full time? Jawaban saya enggak. Karena saya merasa udah oke kok. Dan gereja lokal kan saya juga bantu banyak sebenarnya sebagai part time. Oke kok gitu. Nah tapi ada suatu hari saya lagi doa. Saya merasa Roh Kudus tuh kayak kasih gambaran di kepala saya. Yang pertama itu saya kayak lagi bangun menara. Semua orang tuh kayak bangun menaranya masing-masing. Itu gambaran pertamanya. Terus ganti ke gambaran kedua. Gambaran kedua tuh kayak saya lagi bangun bangunan putih yang besar sekali. Saya kecil dibandingkan bangunan putih ini. Terus ganti ke gambaran ketiga. Gambaran ketiga yang balik tuh ke menara saya yang pertama. Tapi menara yang saya udah bangun itu saya hancurkan. Dan tiba-tiba saya nangis banjir. Saya bingung, ini apa ya maksudnya? Jadi akhirnya kebesokannya pas ketemu salah satu sahabat saya cerita. Pas saya cerita, saya nangis lagi. Saya bingung, ini apa ya maksudnya? Jadi saya doain, saya renungin. Saya merasa tuh Roh Kudus kayak ngomong, kamu tinggalin semua yang udah kamu bangun. Kamu full time di gereja lokal kamu. Bangun nih gereja GB Gilgal. Bagi saya, gak enak. Apa untungnya buat saya? Secara fleksibilitas jadi gak fleksibel. Saya harus ke kantor gereja tiap hari. Dan juga secara keuangan, logika manusia pasti ada perubahan yang cukup banyak secara logika. Apa enaknya buat saya? Tapi saya merasa Roh Kudus yang suruh. Akhirnya udah saya taat. Saya full time lagi, saya bilang ke gembala saya. Akhirnya saya full time. 2 bulan pertama saya nangis-nangis tiap hari. Saya merasa bodoh banget saya. Ngapain saya? Tapi di tengah saya yang 2 bulan itu bergumul, Roh Kudus sang penghibur itu. Rasanya dia terus ngomong di hati. It is hard, but it is right. Mungkin sulit, tapi ini benar. Akhirnya saya pun bangkit, saya memutuskan lakukan yang terbaik. Akhirnya saya lakukan dengan maksimal. Dan saya melihat banyak hasil, banyak buah, banyak yang diberkati, banyak yang diubahkan. Itu yang saya alami. Nah sama halnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan lagi menyuruhmu melakukan sesuatu yang gak make sense. Yang susah, yang kayaknya mustahil. Tapi hari ini Roh Kudus bisa kasih kamu keberanian. Sehingga kamu bisa tetap melangkah. Karena kamu lihat ada tujuan yang besar di balik apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kamu. Makanya mulai hari ini, ayo jalan sama Roh Kudus. Kita gak bisa maksimal menyenangkan hati Tuhan, menyelesaikan misinya tanpa pertolongan keberanian yang berasalkan dari Roh Kudus. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis, kalau disuruh Tuhan, jangan kabur mulu sis. Itu poin yang kedua. Ya poin yang ketiga yang bisa kita pelajari.
Yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kita kemampuan dalam menginjil atau menyampaikan firman. Roh Kudus menyediakan yang pertama adalah hikmat. Coba semua katakan hikmat. Pada Matius 10 ayat 20 dikatakan bahwa bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kadang-kadang ketika kita ketemu orang, melayani, mungkin kita bingung mau ngomong apa ke orang itu. Waduh, masalahnya berat banget nih, harus ngomong apa ya? Nah, jangan takut, karena walau kita nggak punya kepintarannya, Roh Kudus bisa kasih hikmatnya. Contoh ya, dulu saya pernah punya teman, udah lama bertahun-tahun gak ketemu lagi di wedding party. Ketika di wedding tersebut dia duduk sebelah saya, jadi kita ngobrol. Akhirnya seperti biasa, saya suka cerita tentang Tuhan dikit-dikit. Saya cerita, tiba-tiba dia minta nomor WhatsApp. Ya udah, saya kasih. Kebesokannya dia chat saya, ketemu yuk bro, makan. Boleh. Pas ketemu, saya kaget. Karena tempatnya private sekali, dan saya baru duduk, tiba-tiba dia bilang, kita doa dulu ya. Wih, rohani sekali loh. Baru duduk udah ngajak doa. Habis dia doa, dia tarik nafas. Dan dia mulai cerita dosa-dosanya dan bagaimana hidupnya hancur karena dosa itu. Dia cerita sambil nangis-nangis. Akhirnya saya peluk dia, saya doain, saya bilang, bro, saya mentoring kamu ya. Akhirnya setiap minggu saya pasti ada telepon dia, ada ketemu, ngopi sama dia. Hingga suatu hari setelah 3 bulan, dia bilang ke saya gini, Ref, gue tuh udah mau coba buat berubah. Tapi gak bisa, gue jatuh terus ke dosa yang sama. Kayaknya sampai akhir hidup gue gak bisa lepas deh dari dosa ini. Dia cerita sambil desperate banget. Saya juga bingung harus ngomong apa ya. Dia udah desperate sekali, saya bingung ngomong apa ya. Jadi saya doa di hati Roh Kudus, saya harus ngomong apa. Di sana saya merasa Roh Kudus kasih hikmat. Saya bilang ke dia gini, bro, walaupun kamu gak percaya kamu bisa berubah, percayalah sama aku yang percaya kalau kamu masih bisa berubah dan dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya udah saya tetap mentor dia, ya seminggu sekali kita ada ketemu dan lain-lain. Akhirnya setelah sekitar 1,5 tahun hidupnya benar-benar berubah. Dosanya dia tinggal, dia mulai pelayanan di gereja, dia menikah dengan wanita yang cinta Tuhan. Bahkan rencananya tahun depan dia akan menjadi pemimpin cell group juga. Dan suatu hari pas ketemu dia bilang gini, bro thank you ya. Ketika gua gak percaya sama diri gua, lu yang bilang ke gua, lu masih percaya gue bisa berubah, and it changed my life. Nah sama halnya di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir apa yang harus kita katakan, karena Roh Kudus bisa kasih kita hikmat, sehingga perkataan kita bisa tepat menyentuh hati teman-teman kita, amin. Tapi gak cuma hikmat, Roh Kudus bisa sediakan kuasa. Coba semua katakan kuasa. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus bilang, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman gini. Ada suami istri, mereka dari kepercayaan yang lain. Istrinya sebenarnya udah mulai tertarik sama Tuhan Yesus. Sedangkan suaminya ini, dia ini sangat totok sama kepercayaan yang lama. Istrinya dilarang, pokoknya gak boleh gereja. Tapi suatu hari ternyata suaminya ini tuh sakit parah. Di rumah sakit tuh udah kritis. Bahkan keluarga besar pikir ini kayaknya bisa lewat. Istrinya telepon saya, tolong doain dong. Oh, saya doain. Tapi sebelum saya doain, saya pikir ini kesempatan untuk bersaksi. Jadi saya mulai cerita dulu. Saya bilang Tuhan Yesus tuh bukan cuma bisa nyembuhin dari penyakit, melainkan bisa memberikan keselamatan yang lebih dari itu. Saya cerita tentang Yesus, baru saya doain. Nah pas saya doa, entah kenapa tuh saya nangis banjir sekali. Saya sendiri bingung, kenapa gue nangis sampai seperti ini. Tapi saya pikir ya udahlah, mungkin Roh Kudus lagi mau bekerja ya. Akhirnya singkat cerita, puji Tuhan, ternyata saya dapat kabar suaminya ini sembuh, nggak jadi meninggoy, nggak jadi meninggal, masih hidup. Bahkan sampai hari ini masih hidup orangnya, mukjizat terjadi. Nah beberapa bulan setelah dia sembuh, saya lagi khotbah di gereja lokal saya di Gilgal. Pas saya khotbah, saya lihat di kursi jemaat ada bapak ini lagi duduk. Saya kaget. Pas saya pulang, si bapak ini datang ke saya, dia tepuk pundak saya. Bagus tadi khotbahnya gitu. Wih, saya kaget sekali. Itu pertama kalinya dalam 60 tahun dia datang ke gereja. Tapi intinya apa sih? Ketika kita mau bersaksi, mau melayani, kuasa Tuhan bisa menyertai kita.
Sehingga pelayanan kita yang biasa-biasa aja bisa dibikin jadi luar biasa. Ada tanda, keajaiban, dan mukjizat. Makanya mulai hari ini gak usah takut dalam melayani. Karena ketika kita melayani, Roh Kudus menyertai sehingga ada hikmat dan kuasa yang melebihi akal. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan, terakhir angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang, bro, ada kuasa Roh Kudus bro dalam diri lu bro. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Yang terakhir. Roh Kudus memberikan harapan. Coba semua katakan harapan. Pada Roma 5 ayat 5 dikatakan harapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah Bapa dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. This is a true story. Waktu itu ada seorang anak kecil namanya Stephanie Fess. Bisa ditampilkan fotonya. Nah, Stephanie Fess ini dia lahir dari seorang ibu yang Korea asli. Sedangkan papanya ini tuh seorang Amerika. Jadi dia blasteran. Papanya gak bertanggung jawab. Papanya ninggalin istri dan anaknya. Dan papanya malah balik ke Amerika. Keluarganya ditinggal. Dan juga bagi bapak ibu yang gak tahu, Korea pada zaman dulu rasismenya cukup tinggi. Mereka gak suka dengan half blood. Mereka sukanya pure blood Korea. Jadi kalau Stephanie Fess ini kan half blood. Setengah Amerika, setengah Korea. Itu dirasisin biasanya. Pada suka ngejek-ngejek dia, menekan dia. Bahkan ada kata makiannya, yaitu kata tuki. Jadi Stephanie dan mamanya itu mendapat tekanan yang sangat besar. Selama 4 tahun tekanan sosialnya sangat tinggi. Mamanya suatu hari merasa udah gak kuat lagi. Jadi mamanya masukin Stephanie ke sebuah kereta. Dia bilang, Stephanie, kamu ikutin aja kereta ini. Nanti stasiun terakhir kamu turun aja. Nanti om kamu bakal jemput. Stephanie masih umur 4 tahun. Dia gak ngerti apa-apa ya, dia ikut aja. Setelah keretanya nyampe, dia turun, dia tunggu dan tunggu dan tunggu. Gak ada yang datang jemput. Bahkan sampai akhirnya stasiunnya tutup. Dia diusir dari stasiun, gak ada yang jemput dia. Stephanie masih umur 4 tahun, tapi dia harus berusaha tinggal di pinggir jalan sendirian. Di sana dia baru sadar mamanya udah buang dia. Stephanie Fess masih 4 tahun dia cari makanan dari tempat sampah. Dia tidur di pinggir jalan. Selama 2 tahun dia dianiaya oleh banyak orang di pinggir jalan tersebut. Hingga akhirnya suatu hari dia udah kayak kulit sama tulang doang karena kurangnya nutrisi dan gizi. Dan juga rambutnya penuh dengan kutu. Dia tergeletak di pinggir jalan. Dia udah gak bisa berdiri lagi. Singkat cerita ada seorang laki-laki yang datang, tapi ternyata dia mengangkut Stephanie bukan untuk menolongnya, melainkan meletakkan Stephanie di atas tumpukan sampah. Gak lama kemudian ada seorang suster lewat. Ketika suster ini lewat dan lihat Stephanie, dia pikir itu mayat. Makanya susternya gak ngapa-ngapain, dia jalan aja. Tapi setelah suster ini jalan, tiba-tiba kakinya rasanya begitu berat, gak bisa jalan. Dan ada suara di telinga dia yang mengatakan, she is mine. Dia adalah milikku. Suster ini bergegas kembali lagi ke tempat di mana Stephanie berada. Dan ketika dia lihat Stephanie masih hidup, dia angkat Stephanie, dibawa ke panti asuhan. Dan panti asuhan ini kasih makanan, obat, puji Tuhan Stephanie jadi hidup. Dia bertahan bahkan sehat kembali. Tapi di hati Stephanie masih gak ada harapan dan penuh dengan kepahitan di hatinya. Hingga suatu hari ada sepasang suami dan istri datang ke panti asuhan untuk mengadopsi anak laki-laki. Ketika mereka lihat anak laki-laki di tempat itu satu persatu, si bapak ini dia ngelihat Stephanie. Dan meskipun Stephanie wanita dan bukan laki-laki, entah kenapa si bapak ini di hadapan Stephanie dia berlutut dan dia letakkan tangan kanannya pada pipi dari Stephanie. Stephanie seumur hidup kalau ada laki-laki menyentuh dia itu selalu menganiaya dia. Ini pertama kalinya ada laki-laki yang menyentuhnya dalam kasih. Tapi karena sama ini dianiaya, respon yang Stephanie punya, dia teplak tangan bapak ini dan dia ludahin wajah bapak ini. Secara logika kalau udah diludahin, gak mungkin kita pilih yang ini. Tapi entah kenapa bapak ini dia mengatakan, she is mine. Dia adalah milikku.
Dan dia memilih untuk mengadopsi Stefani. Dan ternyata keluarga ini adalah keluarga yang sangat cinta sama Tuhan Yesus. Akhirnya Stefani dibanjiri oleh cinta kasih, diberikan edukasi yang baik, diajarin nilai firman. Akhirnya Stefani tumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang cinta Tuhan. Dia keliling ke dunia, bersaksi, dan bahkan membantu panti asuhan di berbagai macam negara. Dan Stefani Fest mengatakan, bahkan ketika ibuku membuangku, ketika papahku melupakanku, Roh Kudus gak pernah lupain saya. Roh Kudus tetap sayang sama saya. Roh Kudus mengirimkan orang-orang yang tepat untuk datang menyelamatkan saya. Yuk kita sebut tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Begitu pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita punya masalah, punya tantangan yang begitu berat. Tapi hari ini Roh Kudus mau mengatakan you are not alone. Engkau gak sendirian. Ada Roh Kudus yang masih sayang. Ada Roh Kudus yang bisa membukakan jalan buat hidup kamu. Maka itu jangan menyerah akan hidupmu. Dan kalau misalnya hari ini kita mencapai hal-hal luar biasa, bisnismu maju, posisimu tinggi, kamu punya banyak skill dan talenta, jangan pernah sombong, tapi sadarlah itu karena Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Dialah sumber kekuatan, sumber harapan, sumber mukjizat dalam hidupmu. Maka itu mulai hari ini, marilah kita bersyukur sama Dia dan tetap berpegang pada Dia. Dunia mungkin mengatakan krisis, tapi hari ini Roh Kudus mau mengatakan I got you. You are mine. Kau adalah milikku. Kau gak pernah sendirian. Di dalam melewati setiap lembah kekelaman, Roh Kudus hadir dan menyediakan jalan keluar bagi hidupmu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari kita pejamkan mata, kita mau tutup dalam doa. Bapa, yang bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan untuk setiap dari kami. Roh Kudus, thank you karena Engkau gak pernah menyerahkan hidup kami. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa firman hari ini adalah untukmu, boleh gak kita responi firman ini? Kita letakkan tangan kanan di dada. Yang pribadi lepas pribadi, ambil waktu buat ngobrol sama Roh Kudus. Mungkin selama ini udah lama kita gak pernah ngobrol sama Roh Kudus. Atau mungkin kamu punya tantangan, masalah, kamu udah gak tahu mau cerita ke siapa lagi. Kamu bisa cerita, Roh Kudus, inilah tantanganku. Tolong ubah aku, ubah keadaanku. Roh Kudus hadir bersamamu. Dia sayang sama kamu. Dan Dia menyediakan kuasa untuk mengubah hidupmu. Mari terus berdoa dalam hatimu. Sagi tim Praise and Worship membantu kita menyembah. Jamah hatiku. Bapak Ibu Saudara yang rindu akan Roh Kudus hari ini, boleh gak kita angkat tangan-tangan kita? Roh Kudus, Kau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang hari ini rindu akan Engkau. Mereka yang tahu mereka gak bisa berjalan sendirian. Roh Kudus, biarlah Engkau yang urapi hidup mereka. Kau memberikan damai untuk hati mereka. Biarlah Engkau yang jauhkan ketakutan itu dan gantikan dengan keberanian yang baru. Bagi mereka yang punya tantangan, hari ini ada berapa di antara mereka lagi khawatir karena anak mereka sedang berantakan hidupnya. Roh Kudus, biarlah Engkau yang berikan harapan buat mereka supaya mereka tahu Engkau adalah Roh Kudus yang bisa mengadakan persatuan di dalam keluarga. Berapa di antara mereka yang lagi khawatir karena ada penyakit pada tubuh mereka atau pada tubuh keluarga mereka. Roh Kudus, aku berdoa biarlah Engkau yang jamah tubuh mereka, jamah tubuh keluarga mereka. Agar ada keajaiban, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, berikanlah hati-Mu kepada kami.
Supaya kami juga bisa menjadi berkat untuk keluarga dan teman-teman kami. Supaya kami gak hidup cuma buat diri kami sendiri. Tapi kami yang udah mengecap betapa indahnya kasih-Mu, kami juga bisa memberikannya kepada keluarga dan teman-teman kami. Kami gak pengen hidup hanya untuk diri kami. Melainkan kami pengen banyak orang bisa mengenal kasih Kristus sehingga mereka juga bisa berubah dan diselamatkan lewat kehidupan kami. Roh Kudus, kami pegang janji-Mu. Dan kami tahu Engkau yang akan menggenapinya. Bukan karena kami yang begitu hebat dan sempurna, melainkan karena Engkau yang begitu hebat di tengah ketidaksempurnaan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau pakai jemaat-Mu lebih lagi. GBI Puri House of Blessing, setiap pemimpin, setiap jemaatnya dipakai Tuhan luar biasa. Kau sangat indah ya Tuhan. Dan kami hari ini mau katakan bahwa Holy Spirit, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya sudah selesai, semoga firman ini memberkati. Dan sebelum saya turun, sedikit info. Saya pertama kali bertobat adalah karena buku Crazy Love oleh pendeta Francis Chan. Makanya sampai hari ini saya suka nulis buku rohani, dan ini buku saya yang ke-10 yang terbaru, yaitu Unlocking God's Blessing. Dalam bahasa Indonesia, dalamnya menceritakan berkat sejatinya bukan berkat materi, melainkan keintiman sama Tuhan itu sendiri. Biasa harganya 120, tapi khusus saya bawa hari ini jadi hanya 100 special price. Dan yang kecil ini, True Love True Life, menceritakan kesaksian bagaimana awal mula saya mengenal Tuhan dan mulai dipanggil Tuhan. Saya percaya bisa menjadi berkat. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, keluarga belum kenal Tuhan, coba aja kirim ke mereka. Siapa tahu mereka baca dan hidup mereka juga diubahkan. Itu aja infonya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebut tangan buat Tuhan kita. God bless you. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sekarang kami ingin memberikan persembahan, Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk banyak orang dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR yang ada di layar dan pada kursi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, saudara dapat mengangkat tangan agar usher dapat menghampiri saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Bangsa yang besar membutuhkan doa yang besar. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negeri ini, mari kita datang bersama, merendahkan hati, dan berseru kepada Tuhan bagi Indonesia. Puri Intergen Church mengundang saudara dalam acara Doa Bagi Bangsa. Senin, 8 Juni 2026, pukul 7 malam, bertempat di Main Hall PIC Lipo Office Tower, lantai 12. Mari berdiri dalam kesatuan iman, mendoakan pemimpin, masyarakat, dan masa depan bangsa kita. Karena ketika umat Tuhan berdoa, harapan dipulihkan dan bangsa diberkati. Sampai jumpa di Doa Bagi Bangsa. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer, Selasa 9 Juni 2026, pukul 7 malam di PIC Purinda Mall Basement G4, Zona Merah. Datang apa adanya dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 11 Juni 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine di PIC Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Probis Community mengundang saudara untuk hadir dalam acara Faith Over Fear, bertahan dan menang di tengah krisis. Bersama Vickers Albani, Pastor Benicio Warjaya, dan Pendeta Aditya Pratama. Bersama, kita akan belajar membangun ketahanan, memperkuat visi, dan menemukan strategi untuk tetap bertumbuh di masa yang penuh tantangan. Catat tanggalnya, Rabu 10 Juni 2026, pukul 7 malam, di Revival Hall, Gedung House of Blessing. Scan QR Code dan segera daftarkan diri saudara. Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait.
Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri Helpdesk setelah ibadah selesai, ataupun follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru. See you next week and God bless you. Thank you Pastor Revi untuk sharing firman hari ini. Sungguh memberkati. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Roh Kudus, di mana kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah firman yang disebagikan hari ini menjadi rema buat kami, sehingga kami dikuatkan. Kami terus mendukung doa untuk pelayanan Pastor Revi Halim. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun dia berada. Tuhan selalu pakai dia, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakai keluarganya, berkati kesehatannya dan pelayanannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, angkatlah tanganmu, terimalah berkatan terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, the eternal love dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan keintiman, kebersamaan bersama Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai dia datang menjemput kita yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kita semua yang diberkati dan mau menjadi berkat, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, happy Sunday.